Oke, selamat pagi. Halo guys, kembali lagi dengan saya Yusril Amir Abdul Hakim. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan program otomasi atau otomatis bergerak guiding role dengan CX Programmer. Oke, nah di program yang kita masukkan ke CS Programmer ini nanti akan diinput ke dalam sistem PLC atau Programmable Logic Control. Nah, di mana PLC ini nanti dikonfigurasi dengan DCS atau Distribution Control System. Oke, nah di sini teman-teman, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh arah panah ini adalah gate roll. Nah, gate roll teman-teman ini fungsinya untuk menjaga supaya wire itu berjalan sesuai dengan alurnya atau jalannya. Jadi nanti ketika sebuah wire itu bergerak ke frontset atau backset, dia nanti diarahkan oleh gate roll supaya dia kembali ke jalannya. Nah, itu adalah fungsinya gate roll. Nah, di sini ada prinsip kerja sebuah gate roll. Jadi sebelum masuk ke prinsip kerjanya, kita harus tahu komponen-komponen apa aja di guiding roll ini. Nah, pertama ada gate roll, kemudian gap pump, nomor 2 ini gate pump, kemudian nomor 3 itu rubber below. Jadi prinsip kerjanya itu ketika sebuah wire bergerak ke backside, dia akan menyentuh sebuah gate pump ini. Nah, gate pump ini nanti akan membuka sebuah valve yang di rubber below ini. Ketika valve itu terbuka, maka pressure di sisi variabel rubber below ini nanti akan kempis, maka gate roll-nya akan bergerak ke kanan. Nah, itu sedikit penjelasan tentang gate roll. Jadi ketika sebuah gate pump dikena wire, dia seperti limit switch ya. Tekan, kemudian valve-nya buka, pressure-nya turun, kemudian gate roll-nya bergerak. Nah, gate pump ini sendiri ada dua, ada di front side sama back side. Oke. Nah, sebelum kita memprogram ke CS Programmer, kita harus tahu cara kerjanya. Jadi kalau kita runtutkan, jadi ketika sebuah gate pump FS ketekan atau ditekan, dia posisi on atau lagi satu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya valve faucet open, pressure rubber below berkurang, guiding roll-nya bergeser. Kemudian kondisi kedua itu adalah ketika gate pump sisi backside ketekan atau posisi logika 1 on, akibatnya valve BS open, pressure rubber below berkurang, guiding roll bergeser. Nah, setelah kita tahu cara kerjanya, kita bisa menentukan apa aja input dan outputnya. Nah, inputnya itu apa? Inputnya itu gate pump itu limit switch, dan outputnya itu adalah guiding roll dan valve tiap-tiap posisi di faucet dan di backside. Nah, setelah itu kita masukkan input-input di CS Programmer. Nah, input di CS Programmer itu ada push button start, gate pump FS, gate pump PS, MTG stop. Nah, masing-masing ini mempunyai alamat sendiri-sendiri. Nah, kemudian outputnya ada 3. Outputnya ada valve foresight, valve backside, dan guiding roll. Nah, setelah kita mengetahui input dan output dan alamat-alamatnya, kita baru bisa bikin di CX Programmer. Oke, kita lanjutkan ke CX Programmer aja ya teman-teman ya. Oke, kita buka CX Programmer-nya. Kemudian kita klik file di sini, pilih new. Kemudian pilih device type-nya, yaitu CP1L. Perbedaannya hanya di alamatnya sama kebutuhan dari PLC itu sendiri ya teman-teman. Jadi bisa CP1L, CP2M tergantung karakteristik dari PLC sendiri. Kita pakai CP1L aja ya. Oke, ini kita klik OK. Nah, setelah muncul halaman ini, kita bisa memprogram. Jadi kalau kita ambil dari prinsip kerjanya, nah
get pump fs ketekan, itu akibatnya valve S open dan gating rod-nya bergeser. Untuk get pump PS ketekan, valve PS open, gating rod-nya bergeser. Nah, kemudian kita sudah tahu input outputnya. Nah, inputnya kan push button start. Perbedaan push button start dan saklar start itu perbedaannya di logikanya. Kalau push button, ketika kita berikan logika 1, dia nyala, kemudian kita berikan logika 0, kemudiannya dia masih nyala. Dan kalau saklar, ketika dia diberikan 1, dia nyala, kemudian diberikan 0, dia otomatis akan mati. Oke. Nah, kemudian kita bikin push button startnya. Cara push button start gampang. Dan kita tinggal latching aja. Kita bikin shortcutnya 0.00 push button start. Kemudian kita latching dengan memori. Ini namanya latch ya teman-teman. Nah, setelah kita bikin push button start ini, kemudian kita bikin program utamanya. Kita panggil alamat 200.00. Nah, kemudian kita inputkan sensor atau input yang kita sudah tadi tuliskan, yaitu inputnya adalah get pump frontside 0.01 get pump fs. Nah, get pump fs ini memicu apa? Memicu valve. Nah, memicu valve frontside. Nah, jadi ketika sensor get pump ini ketekan atau berlogika 1, dia otomatis menyalakan valve. Nah, kemudian untuk kondisi kedua, yaitu ketika get pump sisi front backside ketekan, dia akan menyalakan valve membuka valve PS ya. Nah, kondisi ini ketika valve PS atau valve PS kebuka, dia akan otomatis menggerakkan gating rod kan. Berarti kedua output ini bisa diparalel. 0. Nah, kedua ini nanti untuk menyalakan gating rod-nya kan. Kasih nama aja teman-teman, guide rule. Nah, untuk jaga keamanan kita perlu sebuah timer. Nah, fungsinya timer apa? Fungsinya timer itu ketika sebagai pump ketekan, dia nanti beberapa kemudian wire itu akan normal dan mematikan valve PS ini. Jadi timernya digunakan untuk mematikan valve PS-nya. Jadi kita butuh timer di sini. Setiap berapa detik? 55 detik aja ya. Kalau 5 detik itu terus 50. Kalau 50 detik 500. Jadi ketika get pump ketekan, valve PS buka, kemudian 5 detik kemudian wire kembali normal dan mematikan valve PS sehingga get rod-nya mati. Jadi nanti kita di sini dikasih normally close timer itu. Jadi ketika get pump tekan, valve PS buka, get rod buka, get rod berjalan. Tetapi 5 detik kemudian valve PS akan berhenti dan get rod akan berhenti. Nah, itu berlaku juga sama di sisi PS. Kita berikan timer, steknya 5 detik aja. Nah, setelah ini kita butuh lagi emergency stop. Jadi di sini ada fungsi emergency stop. Fungsinya itu untuk mematikan sebuah sistem. Jadi apabila ada keadaan emergency, tombol stop emergency ini sangat diperlukan supaya tidak ada masalah di mesin-mesin atau sistem-sistem yang lainnya. Jadi kita perlu normally close di sistemnya ini.
untuk mematikan seluruh sistem ya. Kita pakai 0.03 emergency stop. Nah, oke. Kita jalankan coba ya teman-teman. Oke. Jadi sebuah sistem dinyalain, tombol start ditekan, diberikan value 1 atau nilai logika 1, kemudian 0. Nah, ini sistem udah jalan. Nah, ini adalah latching guys. Latching. Jadi ketika diberikan 1 dia nyala, kemudian diberikan 0 dia masih nyala. Nah, ini misalnya saya menjelaskan tentang ketika gate pump menyentuh di gate pump, ketika wire menyentuh di gate pump frontset ya. Ketika gate pump frontset kena oleh wire, dia kan berlogika 1 ya. Nah, ketika berlogika 1, valve VS ini buka dan gate roll akan berjalan. Tetapi 5 detik kemudian valve VS ini akan kembali normal atau nutup kembali sehingga gate roll-nya kembali ke posisi semula. Resetnya timer ini nanti gate roll-nya di off kan lagi. Nah, kan gate roll udah gak kena ya, kembali dia otomatis reset. Kemudian gate pump BS juga seperti itu. Dan gate pump kena, nah valve BS akan buka, gate roll akan berjalan. Nah, itu sama aja. Oke teman-teman, siap. Nah, ini ditambah yaitu 001. Nah, terus pasti nanya, gimana emergency stop bekerja? Campak, emergency stop itu bekerja dimana emergency stop kan bekerjanya hanya untuk mematikan sebuah sistem. Jadi kita memberikan emergency stop di pusat sumber di sini, sehingga ketika kita ada di dalam sistem itu ada kendala, kita tinggal berikan tanggal 1 kan. Nah, otomatis sistem ini akan mati. Dia berikan 1, gak mau jalan tetap valve-nya. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada emergency, walaupun kita berikan gate pump menyentuh wire menyentuh gate pump, tidak mau jalan valve-nya. Jadi emergency stop seperti itu. Jadi kalau ada keadaan yang tidak terduga, emergency system ini sangat penting. Nah, oke. Cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.